Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas salah satu vlog lagi yang belum pernah saya bahas, yaitu tentang kebutuhan hidup manusia. Bagaimana videonya? Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang vlog lagi, yaitu tentang kebutuhan hidup manusia. Pasti manusia itu memiliki kebutuhan, terdiri dari makan, minum, pendidikan, jalan-jalan atau traveling, lalu mobil, motor, barang-barang, dan lain-lain. Itu merupakan kebutuhan. Maka di sini saya akan membahas yaitu tentang macam-macam kebutuhan. Oke, kita langsung aja membahas apa itu kebutuhan. Mari kita simak bersama-sama di sini. Jadi kebutuhan itu seperti yang saya kasih tahu di awal, bahwasanya kebutuhan itu macam-macam. Tapi kali ini saya akan membahas yaitu pengertian dari kebutuhan itu sendiri. Kebutuhan itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Saya ulangi lagi. Manusia itu pasti memiliki kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi. Maksudnya di sini demi mencapai apa? Mencapai kepuasan rohani maupun jasmani, atau tercapainya keberlangsungan hidupnya. Saya ulangi lagi, kebutuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Ya, namanya juga kebutuhan, pasti itu kan dibutuhkan banget gitu oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya keberlangsungan hidupnya kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan dari kebutuhan itu sendiri. Nah, kebutuhan itu seperti itu teman-teman, yang disebut juga dengan kebutuhan. Sekarang saya akan membahas yaitu tentang macam-macam kebutuhan. Terdiri dari kebutuhan itu ada yang menurut intensitasnya, menurut waktunya, menurut sifatnya, dan sebagainya. Namun di sini saya akan merujuk kepada kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitas itu terdiri dari 3. Yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jadi ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang sangat utama, atau yang bisa dibilang sangat penting. Saya ulangi lagi, kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang paling utama, yang paling penting dalam kehidupannya, yang harus dipenuhi banget. Bisa apa? Bisa bertahan hidup, demi bisa bertahan hidup. Kayak gitu. Contohnya kebutuhan primer itu apa? Contohnya misalnya, pangan. Pangan itu maksudnya makan. Manusia itu pasti butuh makan, butuh asupan, butuh amunisi, fondasi, butuh minum, dan lain-lain. Sumber energi, teman-teman. Yang kedua, pakaian. Pakaian ini juga termasuk kebutuhan primer. Soalnya, untuk melindungi dari panas, melindungi dari kedinginan, melindungi dari macam-macam pokoknya. Terus tempat tinggal itu atau disebut juga dengan papan itu juga penting bagi kehidupan. Kayak gitu. Biar nggak kehujanan, biar nggak kepanasan, biar nggak kedinginan juga kayak gitu. Nah, itu pentingnya kebutuhan primer itu sendiri. Itu yang pertama. Selain itu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pelengkap atau yang sudah dipenuhi jikalau kebutuhan primer itu telah terpenuhi. Saya ulangi lagi, kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan setelah kebutuhan
primer itu terpenuhi atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan tambahan. Contohnya apa sih Mas? Contohnya seperti ini. Misal, kalian membeli HP. Nah, itu kebutuhan kedua tuh teman-teman. Selain mobil pribadi itu handphone, internet. Nanti rumah kan udah punya rumah nih. Teman-teman mau dikasih wifi, mau dikasih jaringan internet, mau beli HP, mau beli mobil, mau beli sapu, pel, perabotan rumah tangga. Nah, itu termasuk kebutuhan sekunder. Lanjut ke kebutuhan menurut waktunya. Yang pertama adalah sekarang dan nanti. Maksudnya nanti itu kebutuhan yang akan datang. Saya ulangi, kebutuhan itu terdiri dari dua yang menurut waktunya. Ada yang sekarang dan ada yang masa depan atau masa yang akan datang. Saya ulangi ya, ada dua ya kebutuhan itu. Maksudnya sekarang tuh gimana sih? Sekarang itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Yang sifatnya tidak bisa di pending atau istilahnya ditunda-tunda atau urgent gitu, mendesak gitu. Nah, itu kalau kebutuhan sekarang. Contohnya apa? Contohnya misalkan, kalian kalau merasa lapar ya makan. Kalian kalau sakit ya minum obat. Kalian kalau misalnya lagi keringatan ya mandi, nah, gitu. Lagi keringetan, lagi gerah gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu kebutuhan sekarang. Lanjut ke kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan masa yang akan datang. Jadi kebutuhan masa akan datang itu dalam artian kebutuhan yang bisa ditunda-tunda atau bisa dinanti-nanti. Contohnya kayak investasi, kayak asuransi, kayak nabung. Kayak misalnya contohnya ini ya, apalagi ya yang termasuk kebutuhannya akan datang, mungkin beasiswa mungkin ya. Atau keinginan pekerjaan buat masa depan gitu ya. Jadi masa depan tuh mau kan ada planning apa seperti itu tuh namanya kebutuhan masa yang akan datang kayak gitu. Nah, itu yang disebut juga dengan kebutuhan masa yang akan datang. Lanjut lagi ke kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Nah, maksudnya jasmani itu merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seseorang. Fisik itu ya kayak kebugaran, kesegaran, dan lain-lain. Biar badan kita tetap sehat gitu, tetap segar gitu. Fresh. Contohnya misalnya berolahraga, jogging pagi, terus bermain futsal, sepak bola, dan olahraga yang lainnya. Yaitu kebutuhan jasmani. Itu yang pertama. Kedua, yaitu rohani. Rohani itu asal katanya ruh teman-teman, atau jiwa seseorang, atau kaitannya dengan batin seseorang. Nah, kayak gitu teman-teman. Contohnya misalnya beribadah sesuai agama. Yang kedua, menonton televisi. Ketiga, mendengarkan musik atau lagu. Terus berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama teman, kerabat, dan kolega, itu bisa juga. Dan lain-lain. Nah, itu kalau kebutuhan rohani. Yang jadi, yang jadi kunci, yaitu kalau kebutuhan jasmani itu yang berhubungan dengan fisik. Nah, sementara itu kalau kebutuhan rohani itu yang berhubungan dengan jiwa seorang atau ruh seorang kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan kebutuhan menurut sifatnya. Lanjut lagi ke kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama adalah individu dan kelompok. Nah, kalau individu itu ya merupakan kebutuhan yang biasanya kita lakukan secara mandiri atau secara pribadi. Misalnya contoh, kalian punya pensil, kalian punya pulpen, kalian punya seragam. Nah, itu juga kebutuhan milik sendiri teman-teman, atau kebutuhan individual. Sementara kalau kolektif itu merupakan kebutuhan yang manfaatnya untuk kepentingan orang banyak. Contohnya kayak pembangunan sekolah, madrasah, pembangunan waduk, pembangunan pasar, atau mungkin pembangunan jalan tol. Nah, kalau jalan tol kebutuhannya untuk istilahnya apa ya? Kalau jalan tol itu
mempercepat waktu tempuh misalnya. Nah itu kalau secara umum teman, secara kelompok gitu. Misalkan membangun rest area di jalan tol ya buat istirahat para pengendara, kalau kalian mau ke toilet, kalian mau ngisi SPBU ngisi BBM di pom bensin atau istirahat, nah itu bisa banget kalau ke rest area seperti itu. Nah itu kebutuhan kolektif atau milik bersama kayak gitu teman-teman. Saya ulangi lagi, kalau kebutuhan kelompok itu kebutuhan secara kelompok, contohnya jembatan, restoran, rumah makan itu ya. Terus kalau misalkan kebutuhan milik pribadi, contohnya pensil, pulpen, HP, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman yang disebut juga dengan kebutuhan menurut subjeknya. Ada individu sama kelompok. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Mohon maaf kalau video ini masih ada kekurangan, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Puasa kalian semoga selalu lancar, selalu sehat semuanya, rezekinya dilimpahkan dan dilancarkan selalu. Kalau ada rekomendasi bisa komentar, bisa DM di IG saya, Aderai 2004, nanti teman-teman follow aja, jangan lupa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.